Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1457. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Keping-keping hanya dengan satu pukulan, dan kematiannya sangat menyedihkan. Kemudian Qin Chen mengaktifkan energi gelap dan kekuatan yang mengepul datang langsung menelan leluhur Qilin sedikit demi sedikit. Qin Chen takut akan diperhatikan oleh si Kong Jian dan yang lainnya, jadi Qin Chen tidak mengaktifkan dunia kacau, cakram Gyokian Kun, dan Qin Chen hanya melahapnya sedikit demi sedikit. Karena jika dengan kekuatan dunia kacau, Qin Chen mampu melahap leluhur Qilin sepenuhnya hanya dalam sekejap mata. Gila, anak ini benar-benar membunuh leluhur Qilin. Orang ini benar-benar gila, kata penatua Luo Wen dan yang lainnya. Mereka tersentak dan mundur. Mereka merasa luar biasa. Diam semuanya, kata si Kong Jian. Pada saat ini semua orang mendengar si Kong Jian berteriak dengan dingin seraya melambaikan tangannya. Semuanya, dengarkan perintah saya. Segera tutup dunia ini. Jangan biarkan napas leluhur Qilin keluar dan mengalir ke tempat lain. Setelah kata-kata itu jatuh, si Kong Jian mengambil tindakan secara langsung dan dengan keras. Saya melihat seberkas cahaya keemasan mekar dari tubuhnya berkembang menjadi hukum gelap yang memenuhi langit, berubah menjadi jaring emas menutupi kekosongan sepenuhnya. Langit dan bumi dipenuhi jaring yang menghalangi kekosongan. Kekuatan leluhur Qilin terperangkap lapis demi lapis dan tidak bisa lepas sama sekali. Ketika penatua Luo Wen dan yang lainnya melihat ini, mata mereka bersemangat dan sangat gembira. Mereka langsung mengerti bahwa sang majikan mereka sedang mencoba merampas hasil kemenangan pihak lain. Tidak heran dia akan membiarkan pihak lain membunuh leluhur Qilin. Ini sungguh tinggi. Leluhur Qilin itu memiliki banyak hal baik di tubuhnya. Belum lagi garis keturunan Qilin saja itu sudah cukup untuk didambakan oleh penatua Luo Wen dan yang lainnya. Namun leluhur Qilin itu adalah tunggangan leluhur dan memiliki hubungan dekat dengan tanah suci Shikong. Bahkan jika mereka menginginkannya lagi, mereka tidak dapat mengambil tindakan. Tetapi anak di depan mereka ini berbeda. Jika orang ini membunuh leluhur Qilin dan mereka langsung merampas esensi dan darah dari leluhur Qilin dari Qin Chen dan lalu menyerapnya, bukankah mereka tidak akan dihukum oleh leluhur mereka? Hei, ternyata itu dia. Penatua Luo Wen dan yang lainnya tertawa diam-diam di dalam hati mereka. Tuan si Kong Jian-nya ini terlalu cerdik. Coba pikirkan jika kekayaan dan air tidak diberikan kepada pihak luar. Bagaimana mungkin esensi dan darah Qilin yang baik itu bisa jatuh ke tangan pihak luar? Untuk sesaat penatua Luo Wen dan yang lainnya mengira mereka telah memahami maksud dari si Kong Jian dan mereka bahkan mencoba melahapnya dengan kekuatan mereka. Hanya saja sebelum mereka dapat mengambil tindakan untuk menjarah kekuatan Qilin, mereka kemudian melihat sejumlah besar kekuatan Qilin diblokir oleh si Kong Jian. Nampak si Kong Jian tidak melahapnya, tetapi si Kong Jian mengirimkan kekuatan Qilin itu langsung kepada Qin Chen tanpa ada jejak yang tertelan sedikit pun. Teman kecil, ini pialamu, tolong simpan dan jangan biarkan ini hilang, kata si Kong Jian sambil terus mengirimkan kekuatan Qilin satu demi satu kepada Qin Chen. Dia dengan rajin dan juga sangat hormat, tidak ada keserakahan sama sekali. Melihat itu tiba-tiba semua orang kuat yang ada di tanah suci Shikong pun tercengang. Operasi macam apa ini? Semua orang sedikit bingung. Mereka berpikir bahwa si Kong Jian akan mengambil kesempatan ini untuk menjarah kekuatan Qilin. Tetapi siapa sangka bahwa tuan mereka, Tuan si Kong Jian, tidak hanya tidak melahapnya sedikit pun, tetapi malah mengumpulkan semua Qilin itu untuk Qin Chen seperti seorang asisten. Apa yang sedang terjadi? Melihat semua ini semua orang tercengang. Wajah si Kong Jian saat ini tiba-tiba menjadi gelap dan dia langsung memarahi. Apa yang kalian lakukan sambil berdiri diam di sana? Mengapa kalian tidak segera menahan kekuatan unicorn ini untukku? Ingat, jika kalian mengizinkan saya melihat sesuatu, adakah dari kalian yang berani untuk mencuri segumpal Qilin ini dari teman kecilku? Jika kamu menggunakan kekuatanmu untuk mempermalukanku tanah suci Shikongku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata si Kong Jian. Dia memarahi penatua Luo Wen dan yang lainnya.
Cahaya dingin di mata si Kongjian terlihat sangat mematikan dan dia memberi peringatan kepada semua bawahannya. Mustahil. Pada saat ini si Kongjian merasa lemas dan pakaian di punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia telah sepenuhnya mengenali identitas Qin Chen dari keluarga kerajaan. Ini adalah pria yang sangat hebat. Di seluruh benua Heiyu, siapa yang tidak ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga kerajaan dan lalu menjadi pengikut dari keluarga kerajaan? Namun melihat seluruh benua Heiyu, kekuatan yang benar-benar dapat diterima oleh keluarga kerajaan itu sangatlah langka dan bisa disebut sangat langka. Meskipun dirinya adalah jenderal garda depan di bawah Kaisar Xian saat itu, namun dia hanya menjaganya dari jarak jauh dan dia tidak memenuhi syarat sedikit pun untuk dapat berkomunikasi dengan Kaisar Xitian waktu itu. Sekarang kesuksesan besar telah datang ke benua Heiyu mereka. Bukan saja dia tidak tahu betapa langkanya hal itu sebelumnya, tetapi dia juga malah menyinggungnya. Memikirkan apa yang telah si Kongjian lakukan sebelumnya, si Kongjian berharap dia bisa menembak dirinya sendiri sampai mati di tempat. Bodoh, dirinya bodoh dan sungguh ceroboh. Teman kecil, ayo, aku di sini untuk membantumu mengumpulkan kekuatan Qilin ini, kata si Kongjian. Dia berbicara sambil berpura-pura tenang, seolah-olah dia tidak mengenali identitas Qin Chen, dan dia terus-menerus menenangkan energi Qilin itu kepada Qin Chen. Dan kemudian energi Qilin yang mengepul itu pun langsung ditelan oleh Qin Chen. Boom, harus dikatakan bahwa nenek moyang Qilin ini memang memiliki asal-usul yang luar biasa sebagai puncak supreme pada tahap awal. Dalam hal kekuatan asal, leluhur Qilin ini 10 kali lebih kuat daripada Asura Supreme sebelumnya. Meskipun Asura Supreme juga merupakan leluhur Supreme puncak awal, namun dia telah meninggal selama bertahun-tahun. Dan leluhur Qilin ini adalah leluhur Supreme puncak awal yang sebenarnya, yang memiliki esensi darah dari kerajaan Qilin. Terlihat kekuatan bergulir terus-menerus memasuki tubuh Qin Chen, dan sebagian dari kekuatan itu langsung dikirim ke dunia kacau oleh Qin Chen. Jejak energi Qilin ini langsung ditelan oleh leluhur naga Hong Huang dan boom. Saya kemudian melihat seberkas cahaya keemasan melintasi tubuh naga leluhur, seolah-olah aura keberuntungan melonjak, mengejutkan 9 langit dan juga 10 bumi, membuat seluruh dunia yang kacau ini bergemuruh. Tubuh fisik leluhur naga primordial itu pernah runtuh. Kemudian dia mengendalikan kumpulan darah klonnya sendiri yang tertinggal di klan naga sejati untuk mendapatkan kembali basis kultivasi puncaknya. Namun apa yang disebut pemulihan itu hanyalah untuk memulihkan level puncak supreme. Dibandingkan dengan kekuatan kehidupan sebelumnya, secara alami itu jauh lebih buruk. Lagi pula itu hanyalah klon. Bagaimana tubuh utama bisa kembali ke masa kejayaannya? Tetapi sekarang, setelah menyelap gumparan darah asli dari leluhur Qilin ini, terdengar suara gemuruh dan jalan besar meraung di tubuh leluhur naga Hong Huang. Samar-samar seperti saya mendengar suara semacam nyanyian Sanskerta, dan banyak dewa yang melantunkan yang membuat tubuh naga kuno itu terlihat jernih. Auranya cemerlang dengan cahaya keemasan yang membaur. Esensi dan darah Qilin, hahaha. Itu memang pancaran esensi dan darah dari binatang paling tertinggi dalam semesta. Sekalipun itu hanya darah, tetapi itu bukanlah hal yang sepele dan ini adalah suplemen yang sangat bagus. Kata leluhur naga prasejarah di dunia yang kacau. Leluhur naga prasejarah Hong Huang itu tertawa keras. Dia menelan kekuatan bawaan dari leluhur Qilin dan dia menyadari kekuatan magis garis keturunan di dalamnya. Aura menakutkan segera muncul dari tubuhnya dan kekuatan naga aslinya sepertinya telah berubah. Perlu dicatat bahwa sebagai makhluk sejak zaman kuno, pencapaian leluhur naga Hong Huang di jalur kekacauan benar-benar menggemparkan dunia. Jika ingin mencapai terobosan, maka dia harus mencapai ranah transendensi. Namun, seberapa sulitkah untuk mencapai ranah transendensi? Itu jauh dari sekedar kata sederhana. Sekuat naga leluhur kuno, dia tidak dapat melakukannya di zaman kuno karena penindasan alam semesta yang kacau. Dan dalam kehidupan ini, potensinya telah habis dan sulit baginya untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Namun kini esensi Qilin dan juga darah dari laut semesta ini telah memberinya banyak inspirasi, membuatnya seolah-olah telah melihat jalan baru, jalan luas di lautan kosmik, jalan kuat menuju ranah transendensi. Boom, ada ledakan. Leluhur naga Hong Huang prasejarah dipenuhi dengan energi naga yang kacau dan menyadari berbagai kekuatan. Leluhur sungai darah tua, mulai sekarang ketika kamu melihatku,
kamu mungkin harus memanggilku ayah, hahaha. Atau aku akan memukulmu sampai mati, kata leluhur naga Hong Huang. Leluhur naga Huang itu berkata dengan arogan sambil menyombongkan dirinya. Sial, naga tua, apakah menurutmu hanya kamu yang mendapatkan manfaat? Kata leluhur suci sungai darah. Dia juga berkata dengan tampak menghina, karena pada saat ini kekuatan esensi dan darah yang menakjubkan menyapu dan muncul di hadapannya. Dan ini adalah esensi dan darah dari leluhur Qilin. Sudah cukup bagi Qingchen untuk memahami esensi dan darahnya. Ini benar-benar membuatnya merasa sedikit menjijikan ketika dia menelan darah leluhur Qilin ini. Tetapi leluhur suci sungai darah, dia adalah leluhur darah yang sebenarnya. Semakin kuat esensi darahnya, maka akan semakin kuat dirinya. Dan setelah leluhur suci sungai darah menyerapnya, maka manfaat padanya akan jauh lebih besar. Boom! Esensi dan darah dari Patriark Qilin yang bergulung-gulung seperti lautan luas itu ditelan dengan keras olehnya. Dalam sekejap, tubuh leluhur suci sungai darah yang besar itu meraung dan terbakar, dan gelombang darah yang mengepul naik ke langit seolah-olah langit sedang runtuh. Luar biasa, apakah itu binatang Qilin dari klan kegelapan? Ternyata esensi dan struktur darahnya sangat berbeda dengan esensi dan darah semua ras di alam semesta ini, kata leluhur suci sungai darah. Leluhur suci sungai darah, dia adalah pencetus darah yang sebenarnya. Dia telah mengetahui esensi dan darah semua ras di alam semesta ini. Tetapi dia tidak pernah menelan esensi dan darah supreme dari ras lain di luar alam semesta, yaitu lautan kosmik. Beberapa orang kuat dari klan kegelapan yang telah dia telan sebelumnya semuanya berada di bawah ranah supreme. Dan esensi serta darah mereka itu belum diubah baginya. Mereka hanyalah lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun sekarang kekuatan esensi dan darah dari leluhur Qilin memungkinkan leluhur suci sungai darah memperoleh banyak wawasan dalam sekejap. Boom! Sungai darah yang bergelombang langsung mendidih dan bahkan ada cahaya ilahi yang bermekaran di dalamnya. Esensi dan darah Qilin. Apakah ini kekuatan Qilin di laut kosmik? Memang hanya segumpal darah campuran dengan terlalu banyak pengotor di dalamnya. Namun meskipun dengan banyak pengotor, esensi dan darah Qilin ini tetaplah luar biasa. Nenek moyang Qilin itu terlalu lemah, bahkan tidak menyadarinya kekuatan garis keturunan Qilin bagian dalam di dalamnya. Kata leluhur suci sungai darah. Di langit di atas sungai darah, terlihat sosok leluhur suci sungai darah muncul. Dia tertawa kegirangan. Meskipun ini hanyalah esensi dan darah dari makhluk supreme puncak awal, itu tidak berarti apa-apa bagi leluhur suci sungai darah yang pernah menjadi makhluk supreme puncak di zaman kuno. Tetapi yang terpenting adalah esensi dan darah leluhur Qilin ini mengandung garis keturunan Qilin dan juga struktur darah supreme klan kegelapan yang memberi leluhur suci sungai darah pemahaman baru tentang struktur kekuatan klan kegelapan. Pada saat ini, leluhur naga Hong Huang yang sedang tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba dirinya tidak merasa senang ketika melihat leluhur suci sungai darah juga mendapatkan peningkatan. Apa-apaan ini? Mengapa lelaki tua darah itu juga mendapat banyak manfaat di sini? Tidak hanya leluhur suci sungai darah, tetapi juga Lord of the Abyss, Raja Iblis Wanling, dan juga Api Langit Supreme. Semuanya saat ini menerima manfaat yang luar biasa. Bahkan saat ini pohon iblis dari 10.000 alam juga dipelihara oleh kekuatan jiwa leluhur Qilin ini. Tentu saja yang paling diuntungkan di sini itu adalah Qingchen. Boom, di tubuh Qingchen itu melonjak dengan kekuatan. Dia baru saja memahami esensi, darah, jiwa, dan juga darah leluhur Qilin. Ini mewakili asal mula kultivasinya. Segera sejumlah besar asal diserap ke dalam tubuh Qingchen, dan aura di dalam tubuh Qingchen meningkat pesat seperti lautan luas. Namun Qingchen tidak sepenuhnya menelan asal-usul ini. Bagaimanapun asal-usul dari puncak awal Supreme itu perlu disempurnakan dengan hati-hati untuk memahami asal-usul Supreme untuk bisa menjadi kekuatannya sendiri. Terlebih lagi ini adalah asal mula Supreme dari klan kegelapan. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh seseorang dapat menang dalam 100 pertempuran, dan Qingchen perlu mempelajarinya terlebih dahulu dengan cermat. Dalam sekejap asal-usul leluhur Qilin langsung diserap ke dalam tubuh Qingchen dan disegel. Pada saat ini di benua kegelapan di kerajaan Qilin, orang ruang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan Qilin di bawah kepemimpinan Kaisar Qilin, mereka semua berlumuran darah dan memandang ke langit dengan ketakutan. Di atas langit, bayangan besar dari leluhur Qilin mereka telah menghilang sepenuhnya. Sebelum roboh, mereka hanya sempat mendengar teriakan dari leluhur mereka.
Kemudian satu persatu dari mereka terluka parah dan muntah darah. Lalu mereka tidak tahu apa-apa setelah itu. Dan saat ini semua orang ketakutan juga panik. Apa yang telah terjadi dengan leluhur? Sebuah pemikiran buruk tiba-tiba muncul di benak mereka. Dan boom, saat berikutnya, di atas langit yang tak berujung awan darah berkumpul dan hujan darah turun. Dan dunia menjadi sedih. Hujan darah itu mengguyur seluruh kerajaan Qilin dan ini adalah fenomena aneh di dunia setelah kematian leluhur Qilin mereka. Tidak. Raungan melengking yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh dunia kerajaan Qilin ini dan semua orang memandang ke langit dengan tidak percaya. Leluhur mereka yang selama ini mereka anggap sebagai dewa ternyata telah meninggal. Bagaimana ini mungkin? Leluhur, bukankah dia pergi ke tanah suci Sikong? Dalam sekejap seluruh kerajaan Qilin itu jatuh ke dalam kesedihan dan juga ketakutan yang tak ada habisnya. Namun setelah beberapa saat tidak ada lagi yang peduli dengan rasa takut. Leluhur Qilin mereka telah meninggal dan seluruh kerajaan Qilin pasti akan mulai runtuh. Gunung-gunung runtuh, langit dan bumi terkoyak, magma dimuntahkan dari bumi dan darah menghujani langit. Adegan ini persis seperti hari kiamat. Kaisar Qilin nampak dia melayang di atas langit. Dia tampak pucat dan dia menatap dengan putus asa ke arah kerajaan Qilin mereka yang telah runtuh. Kaisar Qilin dia tahu bahwa kerajaan Qilin mereka sudah berakhir. Kembali kepada benua Heiyu di tanah suci Sikong, di tanah rahasia kekosongan, boom. Qin Chen menahan diri dan mendarat dengan lembut di tanah dengan ekspresi acuh tak acuh. Diam, terjadi kediaman, keheningan yang mematikan. Semua orang di lapangan hanya memandang Qin Chen dengan wajah yang ngeri. Di depan mereka, Qin Chen dengan paksa membunuh leluhur Supreme Qilin. Adegan ini sungguhlah mengejutkan. Tuan muda, kata si Kong Anyun. Pada saat ini Nona si Kong Anyun melihat dia sangat bersemangat dengan rasa kaget dan juga gembira di hati Nona si Kong Anyun. Sementara Penatua Luo Wen, Penatua Gu He dan yang lainnya semuanya menoleh untuk melihat si Kong Jen. Hahaha. Selamat kepada teman kecil karena telah membunuh leluhur Qilin. Sungguh menggembirakan dan patut dirayakan, kata si Kong Jen. Saat ini si Kong Jen tertawa dan dia berjalan selai tertawa. Apa ini? Melihat itu Penatua Luo Wen dan yang lainnya memandang si Kong Jen dengan bingung. Apakah pemimpin mereka ini sudah salah minum obat? Anak di depan mereka ini telah membunuh leluhur Qilin. Lalu apa yang perlu diselamati? Leluhur Qilin itu adalah tunggangan dari leluhur tanah suci mereka. Dan leluhur mereka pasti akan marah besar jika mengetahui ini dan pasti tidak akan bisa lepas dari hukuman. Mereka tidak akan lepas dari hukuman dari leluhur. Apakah ada hal yang membahagiakan sehingga si Kong Jen tertawa seperti itu? Tetapi kemudian mereka melihat si Kong Jen melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Aku sudah lama mendengar dari Anyun bahwa teman kecil, kamu kuat dan tak terkalahkan. Tidak masalah untuk membunuh leluhur Qilin. Saat aku melihatmu hari ini, kamu memang layak atas reputasimu itu. Aku sangat bangga padamu. Aku mengaguminya. Aku mengaguminya. Kata si Kong Jen mendengar kata-kata ayahnya itu. Nona si Kong Anyun menjadi bingung. Pernahkah dirinya mengatakan ini kepada ayahnya? Sambil menoleh dia pun melihat tatapan memohon dari ayahnya. Nona si Kong Anyun pun menghela napas dalam di hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa yang sebenarnya. Berdasarkan pengetahuannya tentang ayahnya, Nona si Kong Anyun tahu betul bahwa pasti ayahnya telah menemukan sesuatu. Qin Chen pun berkata tanpa ekspresi, benarkah? Ya, itu tepat, kata si Kong Jen. Dia pun mengangguk berulang kali. Ini untuk beberapa alasan Penatua Luo Wen dan para penatua lainnya selalu merasa bahwa sikap dari Tuan si Kong Jen sedikit lebih menyanjung. Ayo teman kecil, merupakan kehormatan bagi kami untuk datang ke tanah suci Sikong saya hari ini. Ayo silahkan duduk, kata si Kong Jen. Dia melangkah maju dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dengan postur yang agak rendah untuk menyambut Qin Chen di kursi utama. Dan si Kong Jen dia tidak berani untuk bersikap rendah. Sejak dia merasakan aura samar raja kegelapan di tubuh Qin Chen, dia telah ketakutan seperti burung puyuh. Pantas saja Qin Chen bahkan berani membunuh putra Kaisar Shihen dan bahkan menghancurkan klon Shihen Supreme. Apalagi Shihen Supreme. Hidup dan mati seluruh sekte Kaisar Shihen itu hanyalah soal kata-kata dari Qin Chen.
Si Kongjian sangat ketakutan ketika dia berpikir bahwa dia hampir saja menyinggung bos sebesar itu sebelumnya. Tidak perlu duduk, kurasa tanah suci Sikong tidak mau menggunaku. Jadi kenapa aku harus tinggal di sini lebih lama? Tapi sebelum berangkat, tolong ajak Pei Epil dan yang lainnya ke sini. Mereka direkomendasikan olehku bagi mereka ke tanah suci Sikong. Dan aku akan membawa mereka pergi, kata Qingchen dengan acuh tak acuh. Pei Epil, kata si Kongjian. Jantung si Kongjian pun langsung berdetak kencang karena dia tahu betul bahwa mereka berada di penjara tanah suci Sikong saat ini. Melihat sikap arogan Qingchen, di samping penatua Luo Wen akhirnya tidak dapat menahan lagi amarahnya dan dia lalu mencibir. Apakah Anda yang merekomendasikan mereka? Ini konyol. Pei Epil dan yang lainnya jelas, itu adalah inspektur tanah suci Sikong kami. Bagaimana dia bisa dianggap menjadi milik Anda? Terlebih lagi, Pei Epil itu telah melanggar aturan tanah suci saya, kata penatua Luo Wen. Namun di saat itu, duar. Sebelum penatua Luo Wen selesai berbicara, penatua Luo Wen tiba-tiba dibukul di bagian wajahnya dengan kekuatan yang sangat besar dan seluruh tubuhnya langsung terlempar ke belakang. Wajah penatua Luo Wen membengkak dengan cepat dan separuh tubuhnya hampir meledak. Siapa ini? Kata penatua Luo Wen. Dia meraung seraya berbalik hanya untuk melihat bahwa si Kongjian menatapnya dengan dingin, dengan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh. Penatua Luo Wen, kapan giliranmu untuk mengambil alih tanah suci Sikongku? Kamu tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati. Beraninya kamu begitu tidak hormat padaku. Jika kamu tidak segera meminta maaf kepada teman kecil, maka aku akan membunuhmu, kata si Kongjian. Dia meraung. Mendengar itu, semua orang yang hadir pun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tuan si Kongjian sebenarnya menyerang penatua Luo Wen hanya karena penatua Luo Wen membantah pemuda ini. Bahkan jika pemuda itu membunuh leluhur Qilin dengan kekuatan Tuan si Kongjian, dia tidak perlu takut seperti itu, bukan? Melihat ekspresi bingung dari semua orang, si Kongjian hampir menjadi gila. Sial, terlalu sial. Sekelompok orang-orangnya ini benar-benar tidak punya otak. Tanah suci Sikongnya hampir saja dihancurkan oleh hanya penatua Luo Wen. Boom, segera dengan kumpulan aura pembunuh yang kuat, si Kongjian berjalan menuju ke arah penatua Luo Wen dan berkata dengan suara yang dingin. Penatua Luo Wen, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan membunuh Anda? Cepat minta maaf kepada teman kecil. Aura pembunuh di dalam dirinya tampak sangat nyata dan tatapan dingin itu membuat